dari UGM, bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif, dan itu hampir deadlock sampai terakhir akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rizwan sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Wah, saya kira itu hanya omong-omong doang ya. Yaitu pada tanggal 15 April ini akan ada geruduk di UGM. Dan ternyata benar, yaitu di UGM sangat ramai sekali ya. Yaitu ada masyarakat yang ingin ditunjukkan ijazah asli dari Jokowi dan lain sebagainya. Bahkan di sini dari Dr. Tifa bahkan membeberkan hasil pertemuan para aktivis dengan UGM terkait skripsi dan ijazah Joko Widodo. Nah, di sini malah ada penemuan baru terkait skripsi dari Pak Jokowi. Ternyata ya Anda bisa melihatnya sendirilah nanti saat Dr. Tifa konferensi pers ya. Kadang-kadang saya berpikir ya, kenapa tim Pak Jokowi sendiri pun juga terkesan ogah ya menunjukkan ijazah aslinya ya. Kenapa? Karena saya berpikir seperti itu. Kenapa? Kalau misalkan Anda sendiri pun ketika dituduh ijazah palsu, pasti Anda akan menunjukkan ijazah aslinya. Nah, menurut saya seperti itu sih. Tetapi kalau kita lihat Pak Jokowi tidak ya, tidak mau, kecuali kalau pengadilan yang meminta untuk menunjukkan ijazah aslinya. Tetapi kok terusan tidak mau. Seperti halnya yang diungkap oleh Gibran pada saat lalu ketika ijazah Gibran diragukan, bahkan Gibran juga langsung menemui media dan menunjukkan ijazah aslinya. Bahkan boleh dibawa lagi. Ini kan menurut saya sangat keren sekali lah kalau kita lihat dari Gibran ya. Dan akhirnya juga isu terkait ijazah palsu dari Gibran pun sampai saat ini pun tidak terdengar lagi. Dan masyarakat percaya kalau memang Gibran itu lulusan dari Singapura dan lain sebagainya. Tapi sangat berbeda dengan Pak Jokowi di sini ya. Bahkan semakin hari isu-isunya bukan semakin reda, malah semakin menjadi-jadi ya. Seperti ini video dari Dr. Tifa ya. Saya tadi bersama teman-teman itu mengajak UGM itu untuk bersikap netral, sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun, jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy sudah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan, karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM, bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif, dan itu hampir deadlock sampai terakhir akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rizwan sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali ya. Dan semoga saja sih untuk menggelar aksi, semoga saja bisa menemukan jawaban ya ketika besok akan datang ke rumah Pak Jokowi. Ya, saya berharap seperti itu sih. Semoga saja sudah reda lah isu-isu seperti ini ya. Saya juga nggak ingin sih ini terus berlarut-larut. Menurut saya, membuat trending topik bahkan nama Pak Jokowi sampai saat ini ya, bahkan mencapai 68.000 tweetan yang mengatasnamakan Jokowi menggunakan tagar Jokowi. Di sini bahkan dikomentari oleh Ebong, UGM sendiri tidak mampu membuktikan atas 36 klaimnya sendiri, mungkin demi cuan. Ya, seperti itu. Saya juga penasaran sih, kira-kira seperti apa sih. Ini dari suaramerdeka.com. Sejumlah alumni telah bertemu dengan pihak Rektorat dan Dekanat Universitas Gadjah Mada pada 15 April. Akan tetapi, upaya dari para alumni meminta untuk menunjukkan dokumen akademik bahwa Jokowi benar-benar lulus Fakultas Kehutanan tak bisa dipenuhi kampus. Pihak kampus tidak bisa menunjukkan 36 bukti yang sebelumnya diklaim dimiliki pihak UGM setelah isu ijazah palsu kembali mencuat. Salah satu alumni, Roy Suryo, mengatakan pihak UGM sebelumnya baru setelah
diminta pihak alumni skripsi itu dihadirkan. Dari pertemuan itu diketahui bahwa skripsi Jokowi sangat janggal karena tidak ada tanggal pengesahan. Selain itu juga tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen penguji seperti skripsi pada umumnya. UGM sendiri juga sudah meminta skripsi dan ijazah pembanding lulusan UGM tahun 80-an di ruangan tersebut yang ternyata ada nama-nama dosen penguji. Nah, jadi di sini malah menemukan bukti baru ya. Skripsi Jokowi tidak ada tanggal pengesahan, tidak ada nama-nama dan tanda tangan dosen pengudi, kata Roy Suryo seusai pertemuannya. Ya seperti itulah, jadi memang semakin hari malah semakin ribet sendiri ya. Dan semoga saja, saya sih berharap ya Pak Jokowi besok menunjukkan ijazah aslinya seperti apa ya. Kalau kita lihat dari sini ya, UGM ijazah asli ada di tangan Jokowi ya. Besok memang masa aksi ini akan mengunjungi ke rumah Pak Jokowi ya. Dan semoga saja juga bisa menemukan jawabannya ya, jawaban sebenarnya. Apakah asli? Ya saya rasa sih asli, karena juga sudah menjadi wali kota 2 periode, gubernur DKI Jakarta, dan presiden 2 periode. Masa sih tidak asli? Ini kan juga sangat mengejutkan sekali. Universitas Gadjah Mada mengklaim telah menunjukkan bukti-bukti yang memastikan bahwa Presiden ke-7 Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan kampus UGM. Bukti-bukti tersebut ditunjukkan melalui sesi audiensi bersama perwakilan tim pembela ulama dan aktivis TPUA yakni Roy Suryo. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Jokowi itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti surat-surat dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan, kata Wakil Rektor UGM. Wening mengatakan pihaknya telah memaparkan mulai dari salinan ijazah SMA hingga dokumen menyangkut proses verbal Jokowi ketika menjalani ujian skripsi, berkas skripsi, kata dia. Juga sudah ditunjukkan ditambah kesaksian dari foto-foto dari sejumlah rekan satu angkatan Jokowi yang hadir saat audiensi, bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan, dan Jokowi itu lulus pada 5 November 85 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. UGM menegaskan tidak dalam konteks membela Jokowi, melainkan berdiri sendiri sebagai sebuah institusi yang menjalankan prosedur perguruan tinggi. Kampus pun enggan untuk terjun ke dalam polemik atau kasak kusuk yang melebarkan di media sosial. Apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang itu, kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen-dokumen kami? Tidak semua orang bisa datang dan melihat semua ya. Nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun. UGM siap misalnya sebagai saksi. Nah, jadi di sini menurut saya yang berhak untuk melihat semuanya adalah ya pengadilan ya. Bahkan dari UGM juga mengatakan ijazah asli di tangan Jokowi, dan Pak Jokowi dan tim hukumnya akan memberikan ijazah aslinya itu ketika di pengadilan. Ya, menurut saya kalau UGM berkomentar seperti ini sangat masuk akal sekali ya, karena ya pastinya akan menjaga privasi-privasi yang lainnya lah. Menurut saya sangat masuk akal sekali. Tapi memang kita kembalikan lagi ya, Anda percaya atau tidak? Kalau saya pribadi sih saya percaya sih ya. Percaya, masa sih Pak Jokowi setelah menjadi presiden 2 periode masa tidak memiliki ijazah asli? Ini kan juga sangat kebangetan sekali ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.